Nah, kita beralih ke pronoun. Pronoun itu didefinisikan sebagai kata yang menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat. Oke, kata benda atau pronoun dikategorikan dalam banyak jenis. Antara lain ada personal pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, intensive pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, dan distributive pronouns. Yang pertama, personal pronouns atau kata ganti personal, itu mengacu pada nama seseorang. Ada dua jenis kata ganti orang, yaitu kata ganti subjektif dan objektif. Nah, kalau kata ganti subjektif itu adalah menggantikan subjek dalam sebuah kalimat. Kata ganti subjektif yang umum adalah I, we, you, he, she, it, and they. Contohnya, I like playing football. I di sini adalah kata ganti subjektif karena ini sebagai subjek ya, kata ganti subjek. Bukan berupa nama orang, tapi dia digantikan dengan pronouns. Yang selanjutnya kata ganti objektif, yaitu yang menggantikan objek dalam sebuah kalimat. Tentunya kita harus tahu dulu nih yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek sebelum kita memahami apakah itu pronouns. Tentunya kita harus paham dulu struktur dalam kalimat itu yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, baru kita bisa menentukan yang mana personal pronouns subjektif, yang mana yang objektif. Kalau misalnya kata ganti objektif yang umum adalah me, us, you, him, her, it, and them. Biasanya dia terletak di akhir kalimat karena dia biasanya objeknya ada di akhir kalimat, meskipun ada beberapa yang di depan kalimat. Oke, tapi kebanyakan di akhir kalimat. Contohnya adalah she gave me this book yesterday. Me di sini menjadi personal pronouns begitu. Karena me di sini sebagai objek. Oke. Next, yang kedua possessive pronouns, yaitu menunjukkan kepemilikan dalam sebuah kalimat. Dan kata ganti possessive ini ada dua jenis. Yang pertama, strong possessive pronouns, yaitu yours, mine, his, hers, theirs, and ours. Mereka merujuk kembali ke kata benda atau frasa kata benda yang sudah digunakan, menggantikannya untuk menghindari pengulangan. Contohnya, I said that book is mine. Nah, strong possessive pronouns kadang-kadang disebut absolute possessive pronouns, atau kata ganti kepemilikan yang mutlak. Ya, kedua ada weak possessive pronouns. Termasuk di dalamnya adalah your, my, her, his, its, their, and our. Fungsinya adalah sebagai penentu di depan kata benda untuk menyatakan milik siapa. Contoh kalimat, I said that it's my book. Terkadang itu disebut possessive adjectives. Ini it's ya. Kemudian ada indefinite pronouns, kata ganti tak tentu, yang mana merujuk pada sesuatu yang tidak pasti dalam sebuah kalimat. Mereka tidak mengacu pada benda atau orang tertentu dan digunakan saat objek tidak perlu diidentifikasi secara spesifik. Ada dua jenis utama indefinite pronouns, yaitu singular indefinite pronouns dan plural indefinite pronouns. Contoh yang singular itu digunakan untuk objek tunggal, bukan jamak. Contohnya antara lain someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, anybody, another, anyone, each, anything, either, other, one, neither, and much. Yang plural indefinite pronouns digunakan untuk objek jamak, bukan tunggal. Oke, karena dia plural. Contoh adalah many, several, few, others, and both. Lalu yang keempat, relative pronouns, yaitu kata ganti relatif, yang berarti kata ganti yang menghubungkan klausa relatif dengan klausa lain dalam sebuah kalimat. Selain itu, perkenalan klausa relatif atau klausa kata sifat. Dan dalam kebanyakan kasus,
Relative pronoun bertindak sebagai subjek dari klausa relatif. Contoh adalah whom, whoever, whomever, who, that, which, and whose. Contoh dalam kalimat, she doesn't know which part of pencil you want. Nah, which di sini adalah relative pronouns karena dia menghubungkan ada dua klausa nih, she doesn't know dan pack of pencil you want. Jadi ada dua klausa yang digabungkan, jadi ada penghubungnya yaitu which. Dia lebih kepada menunjukkan kembali, menjelaskan yang mana gitu. Dia menyambung kalimat. Ada dua klausa. Oke, next. Intensive pronouns. Intensive pronouns atau kata ganti intensif itu menekankan atau mengintensifkan kata benda dan kata ganti dan biasanya didefinisikan sebagai kata ganti yang diakhiri dengan self atau selves. Kata ganti intensif memberi penekanan pada kata yang mendahului dengan merujuk kembali ke kata benda atau kata ganti lain yang digunakan sebelumnya dalam kalimat. Kata ganti intensif atau intensive pronouns itu identik dengan reflexive pronoun yang terkadang disebut emphatic pronouns atau kata ganti tegas. Contoh kata ganti intensif adalah myself, yourself, himself, herself, themselves, theirself, itself, ataupun yang berakhiran dengan selves. Example, I myself like to sing. Jadi menekankan kembali subjek sebelumnya. Jadi sebelumnya itu subjeknya I, setelahnya ditekankan lagi I myself, bahwa benar-benar saya sendiri nih yang senang bernyanyi begitu. Saya sendiri, kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Indonesia bahwa saya sendiri begitu. Jadi ada penekanan pada subjek sebelumnya. Contoh, Jerry himself is her worst critic. Jadi di sini ada subjeknya Jerry, lalu ada penekanan lagi, ada intensive pronoun lagi yaitu himself. Next, number 6, reflexive pronoun. Nah, reflexive pronouns dan intensive pronouns ini hampir serupa, tapi perbedaan antara keduanya adalah bahwa intensive pronouns tidak penting untuk makna kalimat, sementara itu reflexive pronouns penting. Ya, jadi kalau intensive pronouns tadi sebetulnya maknanya tidak terlalu ada, hanya sebagai penekanan saja, tapi kalau reflexive pronouns dia penting. Nah, mereka digunakan ketika subjek dan objek kalimat merujuk pada orang atau benda yang sama. Reflexive pronouns diakhiri dengan selves atau self. Kata ganti refleksif adalah yourself, myself, begitu ya. Ini salah ya, salah ketik seperti ini. Ini salah ketik ya, bukan yourself semua. Yourself, myself, himself, begitu ya. Number 7, reciprocal pronouns, yaitu kata ganti timbal balik. Itu adalah kata ganti yang digunakan untuk mengidentifikasi perasaan atau tindakan apapun yang berbalas antara dua atau lebih dari dua. Jadi satu sama lain ini adalah dua kata ganti timbal balik yang bukan kata-kata individu, tapi mereka adalah sebuah frase yang saat menggunakannya harus ada dua atau lebih hal, orang atau kelompok yang terlibat. Selain itu, mereka semua harus melakukan tindakan yang sama. Contohnya nih, Jane and Lizzie are laughing at each other. Jadi Jane dan Lizzie itu saling tertawa satu sama lain. Mereka ini melakukan tindakan yang sama, yaitu laughing at each other. Masing-masing tuh saling satu sama lain saling terlibat. Next, demonstrative pronouns, yaitu kata ganti demonstratif adalah kata benda yang dapat menggantikan kata benda yang sudah disebutkan dalam sebuah kalimat. Bisa tunggal, bisa jamak, dan kata ganti demonstratif ini antara lain adalah these, those, such, this, and that. Contoh dalam kalimat, these are beautiful, don't eat that. Di sini adalah demonstrative pronouns karena dia sebetulnya menjelaskan kata benda yang sudah disebutkan dalam sebuah kalimat. Sehingga kata tersebut tidak terlalu digunakan berulang dalam sebuah paragraf, sehingga digunakanlah si demonstrative pronouns ini. Kemudian number 9, interrogative pronouns, yaitu kata ganti tanya
seringkali mewakili sesuatu yang belum kita ketahui, oleh karena itu kita menanyakannya. Kata ganti ini digunakan secara khusus untuk mengajukan pertanyaan. Oke, kata ganti ini bisa disebut istimewa karena semuanya dimulai dengan WH yang cukup mudah untuk diingat. Jadi ada question, WH question ya. Contohnya yang paling umum digunakan adalah whose, what, whom, which, and who. Oke, namun ada banyak kata lain yang dimulai dengan WH, tetapi itu bukan kata ganti tanya, karena itu hanyalah kata-kata yang dimulai dengan WH. Selain itu, tidak seperti kata ganti lainnya, terkadang kata ganti tanya tidak memiliki kata yang mendahuluinya karena Anda belum yakin apa itu sebenarnya. Oke, jadi kalau interrogative pronouns ini biasanya ada di awal kalimat. Biasanya berupa pertanyaan, kita bisa melihatnya dari tanda tanya di akhir kalimat dan juga di awalnya ada kata tanya. Karena dia berupa kalimat yang interrogatif ya, yang berupa biasanya mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya seperti yang kita bahas tadi yang relative pronoun, itu dia ada WH tadi. Contohnya tadi kan kita ada yang which ya, tapi dia bukan berupa pertanyaan karena dia bukan berarti pertanyaan dalam kalimat itu, tapi sebagai penghubung di antara dua klausa. Kalau interrogative pronouns dia ada di depan kalimat karena berupa pertanyaan. Contoh di kalimat adalah what's your nickname? Whose pen is this? Whatsoever do you suggest by that? Whom were you talking with last night? And which of these three do you like? Jadi dia adalah sebuah kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kata tanya ya. Interrogative pronouns ini lumayan gampang untuk dinotis karena kita bisa lihat dari kalimat tanya di depannya. Nah, sentence in which WH words are not interrogative pronouns. When do you have to go to the gymnasium? Teman-teman yang tahu, ini kira-kira kenapa di sini when ada di depan kalimat, tapi justru dia dikategorikan sebagai bukan pertanyaan nih, bukan pronouns yang interrogatif. Ayo komen di bawah kalau teman-teman ada yang mengetahui mengapa ini bisa terjadi ya. Ayo teman-teman komen di bawah bagi yang mengetahui sebabnya kenapa. Oke, next, he doesn't know where I was living last week. Jadi di sini jelas bahwa where ini sebagai penghubung antara klausa satu dengan lain, dia bukan berupa kalimat yang bukan berupa pronouns yang interrogatif ya. Meskipun dia adalah kalimat kata tanya ya. Number 10, distributive pronouns, yaitu kata ganti yang menggambarkan anggota kelompok secara terpisah dari kelompok dan tidak secara kolektif atau termasuk dalam kelompok itu, menunjuk pada sesuatu atau seseorang dalam kelompok. Nah, distributive pronouns ini menggambarkan semua anggota individu dari kelompok tertentu. Nah, kata ganti distributif biasanya digunakan dengan kata benda jamak dan kata kerja tunggal. Contoh dari kata ganti distributif yang paling umum digunakan adalah each, both, every, none, everyone, and any. Contoh dalam kalimat, each of the boys wore a comb. Neither of the pants is black. Oke, teman-teman, demikianlah noun dan pronoun yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Next kita akan bahas lagi another grammar part of speech lagi ya teman-teman. Stay tuned. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.